Aduh, hehehe. Foodies pasti ngiranya aku lagi staycation di hotel ya. Bukan, bukan. Nih, coba pengen ke sana tuh. Ini tempat makan foodies, tapi lengkap banget. Ada kolam renang buat anak-anak gini. Jadi bisa santai-santai, ngajak bocil. Terus abis itu ibu bapaknya bisa makan-makan deh. Warung lalapan dan seafood Cak Der udah jualan sekitar 5 tahunan foodies. Dari awal memang konsepnya nggak mau sama dengan warung seafood pada umumnya. Cak Der tahu banget nih gimana cara manjain para pelanggannya. Gak cuma sajiin kulinernya yang lazis, tapi fasilitas tambahan seperti kolam renangnya juga gratis, tis. Oh ya foodies, dari sekian banyak menu seafood di sini nih, kepiting asap itu emang jadi primadonanya. Gak heran kalau sehari bisa laris manis sampai 25 kilo. Mantap! Wow. Looknya ini mirip bebek hitam Madura ya, foodies ya. Tuh. Ini aroma yang pertama aku cium adalah aroma daun pisang yang terbakar. Duh, siang-siang ya kan lapar. Ini langsung menggoda selera. Nah, Satu porsi bisa berisi 2 ekor kepiting foodies, tergantung bobot dan juga ukurannya ya. Tapi yang jelas kalau dimakan sendiri begini mah langsung berasa jadi sultan nih. Soalnya pas dibuka, wow, isinya banyak banget foodies. bumbunya manis banget, ada asinnya dan nggak pedas sama sekali. Tapi ini rempahnya berasa ya, tuh perbumbuan dapurnya berasa banget. Kepitingnya lembut, enak, fresh. Ini ya. Kepitingnya pakai kepiting bakau dari Pasuruan Yas. Kepiting ini tuh terkenal dengan dagingnya yang tebal dan juga manis. Pokoknya mah no kopong-kopong deh. By the way, kalau jelas sekilas bumbunya tuh mirip sama bumbu hitamnya bebek Madura ya foodies. Tapi kalau udah diicip, ternyata jauh beda loh. Bumbu hitam manisnya ini tuh racikan Cak Der sendiri nih foodies. Tuh, bumbu hitamnya udah nempel semuanya di sini nih. Nih. Oh my god. Nah, yang bikin gurih itu karena nih ya foodies ya, nih. Si bumbu hitamnya ini tuh dikasih parutan kelapa yang sangat berlimpah. Jadi rasa kelapanya iya, gurihnya banget, manisnya ada karena pakai kecap warnanya hitam. Nggak usah pakai tang, udah bisa kegigit. Foodies, kalau biasanya warung seafood bukanya sore, nah beda di sini nih. Lalapan dan seafood Cak Der udah bisa order dari jam 11 siang. Banyak juga loh pelanggan yang sengaja datang untuk ngantri di sini. Satu lagi nih foodies, menu yang bakalan bikin Kiki terngiang-ngiang pengen balik lagi ke Malang. Steam ikan kakap. Udah pasti aroma segernya nyanter banget nih ya foodies. Soalnya selain cabai rawit dan daun bawang, ada tomat berlimpah yang bakalan bikin mata langsung auto melek. Bener banget, definisi makan sehat nih. Soalnya no minyak, no arang, ikan kakap itu jadi steam dengan bumbu selama setengah jam. Serta penyajiannya pun dijaga agar tetap hangat foodies. Enak banget. Rekomendasi banget nih ya buat makan siang. Bisa buat makan malam juga boleh nih. Cocok. Udah bener-bener the best banget deh. Sayang banget kalau nggak dihabisin. Siapa bilang menunya cuma makan berat doang? Menu ringan buat anak-anak atau foodies yang pengen nyegerin tenggorokan ada juga kok. Habis yang berminyak, yang pedes, langsung ditutup dengan es teler, dengan es krim. Dol, wow, es telernya, kantornya enak banget, semuanya enak, perfecto, makanannya enak, variasi makanannya banyak, fasilitasnya juga tuh. Jadi kalau bingung-bingung
main ke Malang, mau nyari makan apa, jangan lupa nonton Makan Receh setiap hari jam 4 sore di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak receh. Foodies, Makan Receh goes to China. Dan tebak aku dari mana? Bener banget, ini ada di Tembok Cina atau Great Wall. Dan ini kalau mampir ke Beijing rugi banget kalau nggak kesini nih. Makanya ini aku nggak mau melewati momen buat menikmati pemandangan dari atas Great Wall ini. Makanya, yuk ikut aku keliling. Ini dia Foodies, bangunan terpanjang di dunia yang mencapai 21.000 kilometer. Tembok yang udah berusia 23 abad ini emang udah jadi ikon negeri tirai bambu. Zaman dulu, tembok ini membantu menjaga keamanan jalur perdagangan termasuk jalur sutra. Nah, di kota Beijing, titik tembok besar yang banyak dikunjungi wisatawan adalah Tembok Badaling. Di sini Foodies bakalan dimanjain dengan view pegunungan yang berwarna kehijauan saat musim panas. Foodies, ini aku masih nggak bisa berkata-kata ya, karena udah kesampaian buat ada di salah satu keajaiban dunia yang biasanya cuma dilihat di buku atau di internet. Dan ini akhirnya beneran ada di Great Wall. Ini aku udah puas keliling-keliling dan sekarang waktunya buat ngisi tenaga. Spot Tembok Badaling ini nih menyediakan paket wisata super komplit loh Foodies. Selain mengunjungi tembok bersejarah, di sini juga Foodies bisa hunting beragam kuliner. Yeay! Foodies, habis dari Great Wall, sekarang waktunya buat mengisi energi dan gak usah khawatir karena di sekitaran area Great Wall ini ada banyak banget stand makanan. Dan ini aku nemuin satu tempat yang menyajikan makanan-makanan halal. Nah, kita lihat kira-kira ada menu apa aja ya Foodies? Gak perlu pusing ya buat cari makanan halal di kawasan tembok besar. Tepat di sisi jalan Badaling ada beragam tempat makan yang cocok banget nih buat isi perut setelah jalan-jalan di tembok besar Foodies. Nah, Foodies ini udah ready. Ini karena dia tokonya tuh namanya Halal Beijing Snack. Jadi memang nggak terlalu banyak pilihan makanan beratnya. Cuma ini udah komplit banget. Ada karbohidrat dan juga lauk-lauknya. Bumbunya jadi meresap ke dalam. Terus juga itu tuh dibalurnya sama bumbu yang pedas. Pedasnya tuh pedas mala. Jadi nggak terlalu bikin bibir jontor ya. Cuma paling nanti kalau misalkan kebanyakan makannya itu bisa bikin lidah rasa kebas. Cuma kalau dari paduan bumbunya sendiri tuh udah pas banget, gurih dan pedasnya itu enak. Ayam yang dimasak dengan bumbu Sichuan ini dinamakan La Jiechi. Ciri khasnya tuh ada pada bumbu pedas yang dibuat kering. Foodies, jadi ini bagian dadanya matang sempurna, udah nggak ada ping-pingnya sama sekali. Jadi meskipun kelihatannya kering, ini teksturnya tuh masih lumayan kenyal, terus juga kalau misalkan kita makan ini nggak terlalu berserat, karena biasa kan kalau bagian dada itu dagingnya lumayan berserat ya, tapi ini masih enak teksturnya. Tingkat kematangannya harus pas ya, supaya bikin teksturnya tuh nggak terlalu kering Foodies. Gak heran kalau Laziji ini tuh jadi kuliner Tiongkok yang populer banget. Buat para pecinta pedas, setiap suapannya mah dijamin bikin ketagihan deh. Oke Foodies, move ke menu kedua. Ini ya, tadi aku pesen ceker. Kalau yang ayam ini bumbunya pedas, nah kalau ceker ini bumbunya tuh kayak semur ya. Jadi mungkin rasanya akan lebih manis. Langsung aja kita cobain. Bener. Kalau untuk rasa manisnya itu nggak terlalu ya, lebih dominan di gurih. Cuma dia nggak ada rasa pedasnya sama sekali. Rasanya tuh kecap asin banget, terus dengan aroma wijen. Nah terus yang uniknya adalah kulit dari cekernya sendiri. Jadi lumayan ngembang dan juga nggak gampang hancur ya.
kalau dari kulitnya ini. Ini teksturnya tuh unik gitu loh, enak. Di Tiongkok, olahan ceker ini disebut angsio atau ceker ayam bumbu kecap. Nah, teksturnya tuh khas banget karena proses masaknya yang super jelimet. Ceker digoreng hingga mengembang, kemudian dimasukkan ke dalam air es pudis, terus lanjut direbus atau dikukus. Aku kira dia jagungnya adalah jagung manis, ternyata teksturnya tuh mirip kayak jagung pulut atau jagung ketan. Jadi teksturnya tuh bukan yang kayak meletus-meletus di mulut, rasanya tuh lembut, pulen. Terus kalau dari manisnya sendiri nggak terlalu strong ya. Ya heran ya foodies kalau tembok Badaling ini jadi destinasi nomor 1. Udahlah dapat wisata sejarah, bisa cobain aneka makanan yang endul pula. Iya kan? Ay, mantap nih foodies. Foodies, jadi kalau ke Badaling Great Wall ini, Foodies bakal dapat wisata dan juga dijamin bakal dimanjain sama kuliner-kuliner yang ada di sini. Dan halal Beijing snack ini jadi salah satu stand yang direkomendasiin banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Di kota Beijing, banyak wisata sejarah yang bisa foodies kunjungi loh. Salah satunya kue lama alias Yonghaegon yang udah berdiri sejak abad ke-17. Kuil ini termasuk kuil Buddha Tibet yang terbesar di Tiongkok foodies. Foodies, jadi kue lama atau lama tempel ini jadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi kalau ke Beijing. Dan ini aku udah dapat satu dupa ini gratis karena udah beli tiket di sini. Terus rata-rata orang yang di sini tuh pada berdoa, bikin harapan semoga terkabul. Dan ini aku juga mau berdoa semoga setelah ini aku nemuin kuliner yang enak banget, Foodies. Bangunan kuil itu penuh dengan ornamen dan juga gaya arsitektur megah ala Tiongkok. Gak cuma buat foto-foto aja, ritual budaya di kuil ini juga menarik banget nih buat minat wisatawan. Foodies, jadi ini di jalanan dekat sama Lama Temple ada banyak tempat makan dan ini aku penasaran banget mau nyobain sarapan khas warga setempat. Nah, daripada penasaran mendingan langsung aja kita beli. Yuk. Meski jualannya di kawasan turis, kedai ini menjual menu dengan harga yang receh. Iya, menunya pun juga simple foodies, ayam goreng dan roti wijen. Tapi pelanggannya dong, wih rame bener. Nah ini dia nih ayamnya, Foodies. Jadi ini tuh stylenya mirip kayak ayam Maixiang. Ini ukurannya, mantep banget, gede. Hampir segede muka ya. Jadi ini tuh digoreng crispy, terus tadi ditambahin ada taburan bumbu-bumbunya. Dan aku udah nggak sabar buat nyobain, Foodies. Meskipun gede banget ya, tapi lihat tuh. Dagingnya masih juicy, Foodies, jadi nggak kering sama sekali. Dan wanginya tuh menggoda banget. Ini yang bagian aku cobain itu bagian dagingnya ya. Dan itu rasanya tuh gurihnya bener-bener masuk sampai ke dalam. Jadi meskipun tadi tuh nggak dapat bagian tepungnya, bagian dagingnya itu juga udah ada bumbunya. Dan itu mungkin dimarinasi lama, makanya sampai meresap banget dan gurih banget. Enak. Saking endulnya, banyak warlock yang menyamakan ayam goreng ini dengan merek terkenal foodies. Tadi kan udah dicobain, itu dagingnya gurih banget, terus juicy, lembut. Nah, ini yang aku penasaran juga adalah kulitnya nih. Favorit part kalau makan ayam, Foodies. Kita cobain. Ini masih renyah banget. Jadi meskipun di display kayak gitu tuh rasanya tetap masih hangat dan juga renyah kulitnya. Gak cuma marinasi bumbunya yang resep banget sampai ke dalam, bumbu tabur di bagian kulitnya juga berasa rempah banget. Jadi selain potongan yang seperempat ini, dia juga jual
ada drumstick atau paha ayam. Nah, jadi tuh aku sempat lihat di sini tuh ada hacks buat makan ayamnya. Ini kita bakal campurin ke roti ini. Ada Xiaobing. Jadi ini meskipun luarnya tuh garing kayak kulit pie, tapi dalamnya tuh kelihatannya masih lembut. Dan juga dia tuh adonannya berlayer-layer ya foodies. Jadi ini bakal ngasih tekstur yang khas. Nah, hacksnya kalau udah kayak gini, dicampurin ayam. Kayak gini nih. Xiaobing alias roti pipih ini aslinya berasal dari Tiongkok bagian utara. Taburan wijennya tuh bikin roti tradisional ini punya aroma yang wangi pakai banget. Rotinya renyah banget. Terus juga dari wijennya ini meskipun cuma ditaburin di atasnya, tapi itu bukan cuma hiasan ya foodies ya. Aromanya tuh jadi begitu digigit, wangi wijennya keluar banget. Kalau dari rotinya sendiri dia tuh rasanya netral, nggak terlalu manis dan juga nggak gurih juga. Jadi makannya pas banget kalau dia dimakan ditemenin sama si ayam crispy ini. Karena ayamnya super gurih, jadi kalau dimakan sama si Xiaobing itu rasanya masih tetap nyendul. Ini burger khas warga Beijing. Di Indonesia sih kayak nggak nyambung ya foodies, tapi di Tiongkok di foodies ayam goreng tuh biasa jadi isian roti wijen. Bentuknya jadi mirip burger, tapi pakai potongan ayam lengkap dengan tulang-tulangnya. Foodies yang gurih-gurih udah proof, udah endul banget. Nah, aku juga pesen nih dessertnya. Ini ada beberapa jenis roti yang dijual, dan ini yang paling menarik perhatian aku adalah ini nih. Jadi ini semacam roti, dia dipeluntir-peluntir gitu, terus digoreng dan dicelupin sama karamel. Nih kelihatan ya, lapisan gulanya di luar mengkilat. Dan ini langsung aja kita coba foodies. Kalau ini benar-benar, jadi di luarnya tuh keras karena ada lapisan gulanya, dan juga dalamnya ini justru kayak berserat gitu, mirip kalau makan ubi. Jadi di dalamnya tuh berserat, luarnya gula, terus rasanya tuh manis. Jadi cocok nih buat yang demen sama yang manis-manis. Eropa punya pretzel, kalau Tiongkok punya tang er. Duo ini nih foodies. Kalau diterjemahkan sih artinya telinga manis, karena makanan ini bentuknya mirip kayak telinga. Foodies, jadi emang di toko ini semua makanannya tuh receh banget, dan roti-rotinya tuh mulai dari 1 yen doang. Kebayangkan murah banget. Jadi kalau misalkan foodies penasaran, langsung aja datang ke Yonghe Shaji Xiaobing, dan kalau mau tahu info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR code yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Ini seger banget nih foodies. Saya juga cincau kan khasiatnya buat panas dalam. Jadi pas banget nih, panas-panas gini minumannya es cincau. Gulanya juga tadi gula aren kata bapaknya. Mantap. Foodies, udah pada tahu belum nih? Ada es cincau di dekat Bandara Halim Jakarta Timur yang udah jadi langganan warga Halim dan sekitarnya sejak tahun 2011. Seger. Nah, foodies lagi panas-panas gini, enaknya cari yang seger-seger nih. Pas banget nih. Di belakang saya ada es cincau. Kita coba beli ya. Pak, Ya. oh, cincau nih ya. Ya, Berapaan, Pak? segelasnya 7.000. Segelasnya 7.000. Wah, foodies murah banget. Gimana kalau kita beli segini? Pak, bisa segini nggak? Boleh. Bener? Oke, Pak. Bikin.
Mentang-mentang harganya receh nih ya foodies, auto diborong nggak sih tuh? Mantap! Eits, harga boleh receh, tapi kualitasnya nggak recehan dong. Cincaunya ini dibikin sendiri ya dari daun cincau tuh foodies. Santannya juga dibikin fresh setiap hari. Makanya nggak heran kalau dalam sehari bisa habis sampai 3 ember cincau. Waduh, mantep nih. Nih Budis, kalau kata bapaknya suruh cobain dulu. Kalau manis ditambahin gulanya. Ya, kita campur. Pak, kurang dikit lagi, Pak. Lagi. Tambah lagi dikit, Pak. Oke. Sip. Oke, Pak. Mantep. Nih, mantep banget nih. Saya mau nikmatin di situ. Pak, minjem gelasnya, Pak ya? Nggak mungkin kokop begini, Pak. Pak, minjem gelasnya ya? Iya. Oke, Pak. Ya, Pak. Kita nikmatin di sana, Budis. Ini seger banget nih Budis. Saya juga cincau kan khasiatnya buat panas dalam. Jadi pas banget nih, panas-panas gini minumannya es cincau. Gulanya juga tadi gula aren kata bapaknya. Mantap. Ini cincaunya lembut banget, jadi belum digigit aja udah masuk ke dalam tenggorokan. Plus ini rasanya juga kalau cincau kan emang karena dari daunnya, jadi agak-agak pahit. Jadi kayaknya asli cincau nih, nggak main-main dia. Beuh, emang ya foodies di tengah gempuran minuman kekinian yang jadul dan legendaris kayak begini nih yang selalu ngangenin. Asik. Jadi ini pas banget nih, panas-panas, minum cincau, udah gitu perpaduan rasanya juga mantep banget nih. Ada pahit-pahitnya sedikit dari cincaunya, gurih dari santannya plus manis juga dari gula aren. Mantap. Gak heran ya kalau es cincau yang satu ini punya banyak pelanggan setia foodies. Dari siang sampai sore selalu ada aja deh tuh yang datang buat nyingkirin tenggorokan di sini. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Wah, foodies, ini setiap hari abangnya nggak pernah sepi. Ini kayak bapak ini nih, gimana Pak? Tiap hari gini Pak? Hampir tiap hari. Sampai tiap hari di sini ya? Ya, soalnya enak. Enak ya? Rapi dan seger. Wah, mantep Pak ya? Mantep. Kita tos dulu dong Pak. Oke. Macam mania ya dulu ya? Dulu, sekarang juga Pak. Oh ya, kasih ya. Wah, Bulawa suka nonton berarti nih? Suka. Wih, ternyata suka nonton Mancing Mania. Betul. Tapi sekarang saya lagi nggak mancing mania Pak, lagi makan receh. Cincau mania, mantap. Jia, udah berasa jumpa face aja gak sih nih? Ini masih kira-kira ketagihan minum es cincau atau emang kesenangan ketemu sama Chef Yanwar sih? Kayaknya sih yang pasti dua-duanya ya foodies. Nah, yang mau tahu cincau ini ada di mana? Pokoknya di Jalan Raya Angkasa nih. Patokannya depan masjid apa nih Pak? Alfida ya. Ada cincau 7.000-an. Nah, pokoknya kalau misalnya mau tahu lengkap lagi nih, tinggal scan QR code-nya aja nih di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, ini bukan Vietnam tapi di Cibitung, Bekasi. Seru kan? Nge-grill persis banget di pinggir rel kereta. Permisi Bu, Oh iya, gimana Bu rasanya makan di Yusini Barbecue? seru banget, enak. Bisa lihat kereta, nggak perlu jauh-jauh ke Vietnam. Tuh. Wih, tuh Budi, nggak perlu jauh-jauh ke Vietnam buat makan di samping rel kereta api. Wah, kalau ras terkuat di muka bumi nih, udah langganan nongki di sini rasanya udah pasti gak recehan ya foodies. Menu jagoan di sini nih ngomong-ngomong ada grill dan sukiyaki. Harganya receh bing-bing. Perdagingan grillnya mulai dari 10.000 aja, sementara menu sukiyakinya start dari 6.000 doang. Bingung milihnya? Ada paket combo murce grill sama sukiyaki juga nih foodies. Wow, in this economy nongki modal receh with a view kayak begini mah gak boleh di skip ya guys. Foodies, bumbu marinasi perdagingan di sini tersedia dalam 3 varian. Ada beef teriyaki, beef yakiniku, dan ayam samyang. Kita coba ya, first try. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu yakinikunya tuh, kalau bahasa Jawa bilang mecuk. Dan tekstur dagingnya, udah tuh lembut,
cuman cenderung lebih agak kenyal-kenyal ya, namanya daging sapi kan, foodies. Dan itu ada lemak-lemaknya. Dan dagingnya juicy banget. Karena kita makannya tuh nggak begitu, masaknya tuh nggak begitu lama, foodies. Yes, kuncinya jangan digerak kelamaan ya guys, takutnya awet. Sip, kalau gitu next kita cobain beef teriyakinya. Cus, saus marinasinya ini dibuat menggunakan kecap Inggris juga kecap manis dan bawang putih untuk menghadirkan cita rasa yang manis gurih khas teriyaki. Dan bumbu teriyakinya tuh manisnya tuh pas nggak over. Dan dia tuh nggak cuma manis doang, foodies. Itu ada rasa gurih-gurihnya gitu. Tambahan kecap asin dan gula merah juga membantu menyeimbangkan rasa gurih manisnya. Oke lanjut, masih ada daging ayam samyang nih foodies. Bagian yang dipakai adalah dada dan paha yes. Dia benar-benar matang sampai dalam, lemaknya banyak. Jadi kita tuh nggak cuma ngerasain daging, tapi kita ngerasain ada lemak-lemaknya juga di dalamnya. Dan dia tuh juicy banget. Bumbunya dari samyang itu benar-benar sama, ngeresep. Dan dia tuh konsisten, benar-benar ngeresep banget. Kalian ngunyah itu kayak ada rasa pedes, cuman pedes yang versi fine. Dia nggak pedes sampai kalian megap-megap gitu kan. Kalau gitu kita next move ke sukiyaki kuah tom yum nih foodies. Isiannya ada mix dumpling, jamur enoki sama mie. Wow, seger banget nggak sih ini kayaknya? Tuh, Pak Masinis aja bilang iya loh foodies. Kuah tom yumnya nggak pelit rempah. So, ini gurih ngaldu karena pakai kaldu udang yang super lazis. Ini sama seperti kuah tom yum pada umumnya, dia asem. Cuman di sini tuh yang juara tuh gurihnya. Itu bener-bener gurih banget kuahnya, jadi nggak cuma asem, tapi dia ada gurihnya sama pedesnya tuh pedes-pedes sedikit. Kita langsung nyoba dumpling. Ini isi keju nih harusnya. Ternyata enggak. Kejunya tuh lumer banget di mulut. Dipaduin sama kuahnya, tuh antara gurih keju dicampur asam tuh meledak banget nih di mulut. So, kalau kamu mau kesini bisa banget datang dari jam 2 siang ya. Tapi paling nyaman sih di jam 4 atau jam 5 sore yang cuacanya lebih bersahabat. Biasanya foodies kereta lewat di sekitar jam 4 sore lewat 13 menit. Kemudian lanjut di jam 4 lewat 27 menit. Ya, selang 14 sampai 15 menit gitu deh. Cus yang mau kesini lokasinya nggak jauh kok dari stasiun Telaga Murni Cibitung. Cuman 6 menit only. Buat kalian foodies yang pengen makan kayak aku di sini, nyantai ngecil sore-sore di pinggir rel kereta, kalian bisa datang ke Yusimi Korean Barbecue, tepatnya ada di Cibitung. Ya pokoknya kalian cari aja di Google Maps ada. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia foodies, nasi goreng petis sambal ijo yang jadi inceran warlock Padang Sumatera Barat, termasuk Devi Juliani. Katanya sih sebelum merantau jadi penyanyi ke Jakarta, ini tuh nasi goreng langganannya. Widih, jangan-jangan ini nih rahasia suara merdunya. Wow, kita cobain nasinya dulu nih foodies. Ijonya itu seger banget ya. Wow, nature. Coba. Bismillah. Nggak ada bedanya sama yang aku cobain dulu. Malah yang sekarang makin enak, makin improve pastinya ya foodies ya. Gurihnya masih dapet, asinnya juga pas sama kayak dulu. Pedasnya juga nggak yang terlalu strong. Foodies, bumbu nasi goreng ini tuh pakai cabai hijau yang udah dihaluskan bareng sama bawang putih, daun bawang, dan daun kunyit. Jadi rasanya tuh nggak hanya pedas segar dari cabai hijau, ada juga rasa rempah yang kuat menyapa di setiap suapan. Nah yang bikin lebih mantap lagi, gabungan rempah ini tuh bikin aroma nasi gorengnya makin nikmat. Dan sayurannya juga rame loh foodies, ada wortel, ada sawi hijau, dan kol yang siap melengkapi kenikmatan nasi gorengnya. Lama banget.
rasa pedas, cabai hijau, terus ditambah pete yang dipakai masih fresh, itu kawin banget. Lama bana, tero pulo rasanya. Iya kan, tero kan? Itu apa? Nasi goreng cabai hijau juga ya? Foodies, petenya sengaja nggak digoreng lama biar rasa dan tekstur renyah petenya tetap nyamber deh tuh di lidah. Makin akur deh tuh sama rasa gurih telur dan juga ebi. Yes, dalam satu porsi nasi goreng hijau ini udah pasti dapat telur orak-arik and ebi goreng yang gurih mantul. Aduh, lazisnya nembus layar nggak tuh? Sekte nasi goreng minggir dulu. Sekte nasi goreng minggir dulu. Sekarang aku mau manggil sekte yang suka mie goreng. Tuh, Foodies, di sini nggak cuma nasi goreng cabai hijau pete, Foodies. Di sini juga ada mie goreng cabai hijau. Tapi bedanya, kalau nasi gorengnya ada petai, kalau yang ini nggak ada petai sama sekali. Nih, kita cobain ya, Foodies ya. Deh, Tuhan lama bana. Sumpah. Ayo bana teraso balik kampung ya, Foodies ya. Coba lagi nih. Berani banget nih cabai hijaunya. Foodies, mie goreng lado hijau ini tuh bikinnya terbatas ya. Kalau nasi goreng bisa sampai ratusan porsi, mie cuma sekitar 50 porsi sehari. Jadi siapa cepat yang dapat. Oh ya Foodies, karena mie lado hijau ini gak pakai pete, maka Rece saranin nih tambahin telur mata sapi setengah matang deh tuh. Biar kuning telurnya meleleh, nyatu sama mie jadi nyemak gurih pedes kayak gimana gitu. Ini mah definisi menu Rece tapi rasa gak recehan banget lah ya. Telur ceplok nih, biar beda dong, biar bervariasi. Kalau tadi dadar, sekarang ceplok. Kalian mau lihat nggak? Nih, sensasi belek telur ceploknya. Coba lihat nih, Foodies. Tuh. Widih. Foodies, dia melt banget ya, Foodies ya. Tuh, warna kuningnya cantik banget lagi. Coba ya, kita mix pakai mie. Keceruk. Tuh, Foodies. Nih. Makanan sehat banget sini. Juara. Foodies, di sini juga ada ebi nih. Nggak nasi goreng aja, Devin dikasih ebi. Ini juga ada ebinya nih. Foodies, nggak heran lah ya kalau setiap hari itu warung ini bisa ngabisin 5 kilo pete untuk ratusan porsi. Karena selain rasanya yang berani, lado hijaunya tuh segar, harganya pun juga receh, cuma 12.000 sampai 16.000 aja. Yuk yang mau gercep mampir cus, warung ini hanya buka saat jam makan malam aja, persis di jam 6 sore. Detailnya boleh langsung di scan barcode-nya aja ya, oke? Teman-teman, rasanya gimana? Enak nggak? Enak dong, karena makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan lagi. Wow, wah asli seger banget, Foodies. Aku makan ini langsung molek gitu, langsung kayak seger banget. Foodies, bukan makan receh namanya kalau nggak bisa ngasih rekomendasi yang murce-murce alias yang receh-receh. Nih, ada pecak ikan yang paling receh kayaknya sejagat Keranggan Bekasi. Wadidaw, yang beli pada nggak santuy nih. Belum jam makan siang aja udah pada gercep, em. Nama warungnya Saung Madasi. Pilihan pecaknya tuh banyak banget. Ada ikan nila, ada mujair, gurame, lele, sampai belut juga bisa dipecak, guys. Pecak di sini nih yang versi tambah kacang ya, Foodies. Rempahnya dari bawang merah, cabai rawit, jahe, temu kunci, tomat, gula merah, asam jawa, dan terasi. Kalau nggak mau pecak, di sini juga ada menu andalannya sih, sop iga, Foodies. Masih nggak mau? Tenang, masih banyak kok perlaukan yang terpampang nyata di etalase. Ada tumisan, ada ayam bakar, jengki alias jengkol palodo. Wah, pokoknya mah komplit deh.
Aku lagi mau makan serba 20.000 nih foodies. Di sini semuanya serba 20.000. Tapi yang paling favorit menu di sini adalah ikan pecak nilanya nih foodies. Jadi ini harganya cuma 20.000. Tapi jujur ini pertama kalinya aku makan ikan nila pecak. Jadi kayak aku penasaran banget rasanya kayak apa. Langsung kita cobain aja ya. Pecak nila 20.000 ini tuh bukan yang paling murah loh ya. Masih ada yang cuma 18 ribuan dan pastinya ikannya lebih kecil dong foodies. Nah kalau yang Andy makan ini bobot ikan nilanya sekitar 250 gram. Murah ya nggak? Wow. Wah asli seger banget foodies. Aku makan ini langsung melek gitu, langsung kayak seger banget. Dagingnya ini empuk banget. Nggak ada rasa lumpurnya, nggak ada rasa amisnya. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Karena nilainya digoreng garing, terus dicampur sama kuah pecak. Jadinya ada rasa-rasa garingnya, dagingnya lembut, tapi ada rasa kuahnya juga. Jadi enak banget foodies dicampur pecak nila ini. Wah, jangan main-main deh sama kuah pecaknya foodies. Pedasnya itu tuh dari rawit yang bejibun loh. Ketemu sama asam manis dari asam jawa dan juga gula merah. Wah, endolita banget rasanya. Disatuin sama ikan nila yang gurih. Wih, yahut deh guys. Gak heran ya, setiap hari warung ini gak pernah anteng tuh foodies. Seharinya aja Wong bisa habis 50 kilo ikan gitu loh. Dapurnya juga ngebel terus buat goreng ikan dan bikin kuah pecak. Sekarang aku mau cobain belut pecaknya nih foodies. Katanya juga enak banget. Langsung aja kita tuangin kuah pecaknya foodies. Ini belutnya crispy banget dan rasanya gurih foodies. Jadi pas dimakan itu kayak krenyes-krenyes garing ditambah kuah pecak itu rasanya pas banget foodies. Ada asam-asamnya, pedesnya, gurih dan asin. Wah, ini enak banget foodies. Jarang-jarang ya foodies belut dibuat pecak dan ternyata tuh nyambung banget loh. Jangan salah, iya. Belutnya ini udah digoreng kering, jadi tinggal siram sama kuah pecak kalau mau dimakan. Nah seporsinya ini nih foodies dapat 3 ekor belut ya. Tapi kalau mau lebih murah bisa kok, jumlah belutnya nanti menyesuaikan aja. Just ya foodies mampirin ya. Tapi inget nih kayak warung Betawi kebanyakan, saung madasi juga tutup di hari Jumat. Oke guys? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.